di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kali ini saya ingin bicara secara langsung ya kepada Menteri Agama kita, Bapak yang terhormat Bapak Yakut Khalil Qoumas. Pak Yakut, perkenalkan, nama saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Pak di sini. YouTuber tertua di semesta. Karena video saya itu, meskipun saya baru mulai 5 tahun yang lalu secara aktif, itu sudah alhamdulillah sudah 9.100. Dan saya ingin bicara langsung kepada Bapak soal ucapan Bapak, jangan pilih pemimpin yang apa istilahnya itu, yang Mi, kamu kesana Mi, aku keganggu Mi. Sorry Pak Yakut, ini istri saya. Ganggu konsentrasi. Sorry ya Pak Yakut, santai aja. Bapak masih kenal wajah orang ini yang Bapak takuti. Habib Rizik Syihab. Pak, anak saya yang nomor 2 sarjana itu takut Pak waktu pakai kaos ini. Jadi Anda rasa gimana? Kalau saya enggak, saya bawa jalan-jalan ke pasar Parung. Tapi kalau anak saya takut ya Pak, hanya pakai kaos. Mungkin Bapak takut juga kalau pakai kaos ini ya, seperti anak saya. Mohon maaf Pak, inilah ya gaya tukang donat ya. Jadi saya ingin komentari, jangan pilih kata Bapak pemimpin yang apa itu, yang menggunakan agama ya untuk merebut kekuasaan. Tetapi Bapak tidak menyebut, hanya menyebut kasus 2017 ya. Dan itu berarti kasus, bukan kasus peristiwa Anies Baswedan ya, yang sedang berjuang mengalahkan gubernur yang didukung, calon gubernur DKI yang didukung oleh oligarki yang uangnya itu nggak terbatas ya. Dan seluruh survei mengunggulkan calon itu kecuali Anies Baswedan selalu nomor 3. Dan itu menurut Bapak, rekam jejak tahun 2017 itu harus dilihat. Jangan sampai memilih
orang, Cik, ojo ngomong aja rek, masuk suaramu lu. Aku lagi kok ngomong sama menteri lu. Sik talah. Ruasin. Wis talah, suaranya pelanin dulu sebentar. Ojo ngomong aja. Mohon maaf ya Pak Menteri. Jadi ini nggak usah terlalu serius ya. Kayaknya Pak Menteri itu terlalu serius ya menghadapi politik itu. Jangan pilih pemimpin yang ngomongnya enak, mulutnya manis ya. Tapi lihat rekam jejaknya katanya. Jangan milih pemimpin yang calon presiden yang ganteng. Berarti Bapak mungkin merasa nggak ganteng ya. Ya, dan omongannya enak berarti omongan Bapak nggak enak. Atau mulutnya manis, janji-janjinya manis ya. Kita lihat track recordnya ya. Yang Bapak sebut itu sebenarnya orang menyimpulkan Anies Baswedan, tapi Bapak terkesan ini ya, terkesan pengecut ya, nggak berani menyebut nama. Bahwa pertarungan yang brutal tahun 2017 itu betul-betul pertarungan yang mempertaruhkan segalanya bagi umat Islam. Betapa umat Islam dikepung ya oleh lembaga survei, juga dikepung oleh oligarki dan mengerahkan serangan fajarnya dan uang yang katanya tidak berseri untuk menjegal Anies Baswedan jangan sampai menjadi gubernur DKI. Tapi takdir Allah berlaku ya, dan manusia hanya menerima. Jadilah Anies Baswedan meniti dan menatahkan rekam jejaknya selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022 Oktober, yang Bapak mengingatkan ke jamaah Bapak waktu ngomong baik di Garut maupun di Solo supaya ingat rekam jejaknya. Dan rekam jejaknya Anies itu kan menegakkan keadilan, Pak. Kelompok-kelompok non muslim seperti Tamil, seperti Buddha itu mereka mengaku ya diperlakukan oleh Gubernur Anies yang mereka dulu tidak pernah diperlakukan sepantasnya oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tempat ibadah para kaum Tamil dan juga Anies kemudian membangun tempat kremasi buat orang Buddha, itu mengharukan karena keinginan mereka baru bisa dilaksanakan oleh Anies Baswedan yang mempunyai rekam jejak memberikan sikap yang setara terhadap kelompok-kelompok sosial dan kelompok-kelompok agama di DKI. Jadi ada keadilan sosial bagi rakyat semuanya. Kepentingan-kepentingan orang banyak itu didahulukan. Penggusuran kampung akuarium di zaman Ahok itu ternyata kemudian dibangun oleh Anies Baswedan. Dan mereka tidak pernah melupakan penduduk kampung akuarium itu terhadap jasa-jasa dan sikap keadilan dari seorang pemimpin yang bernama Anies Baswedan, yang lebih menghargai rakyatnya sendiri dan membangun tanpa menggusur. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum, gubernur dari Jokowi hingga Ahok tahun 2012 sampai 2016 itu diwarnai oleh penggusuran. Sementara menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ketika Anies Baswedan memimpin Jakarta dari 2017 sampai 2022 tidak ada penggusuran satupun. Itu rekam jejak dari Anies Baswedan, Pak Yakut ya. Dan tentu kita sayangkan ya ucapan Pak Yakut yang menakut-nakuti masyarakat dan mengajak orang lain supaya memilih calon pemimpin yang cerdas seperti yang Bapak inginkan ABC, seolah-olah pemilih itu begitu bodohnya ya di depan mata Pak Yakut sehingga harus dibimbing. Mereka bisa melihat, bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Biarkan calon presiden yang kita pilih adalah presiden yang rekam jejaknya baik ya, mencoba menggelar keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat dan berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan kepentingan oligarki atau pengusaha. Latun sorunna bidu'afaikum, itulah yang dijadikan orientasi oleh Anies Baswedan, selalu memihak kepada orang-orang du'afa,
orang-orang mustad'afin, orang-orang yang termarginalkan dalam proses-proses politik atau proses-proses pembangunan. Dia berpihak kepada bidu'afaikum, kamu akan dimenangkan, kamu akan diberikan satu kepemimpinan yang sukses apabila kamu berpihak kepada bidu'afaikum, kepada orang-orang yang termarginalkan di antara kamu. Itulah panduan dari Rasulullah SAW tentang leadership, tentang kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin harus berpihak bukan ya kepada oligarki, tetapi berpihak kepada kelompok yang bukan sedikit jumlahnya, yang elit, yang penguasa, tapi berpihak kepada kepentingan orang banyak. Jadi saya ingin menanggapi kalau yang Bapak maksud agama jangan dipakai untuk meraih kekuasaan. Sebaliknya saya berpendapat nilai-nilai keadilan di dalam agama Islam itu sebaiknya dipakai untuk merebut kekuasaan. Kalau kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan keadilan, maka kekuasaan itu akan merusak. Dan kita lihat selama kepemimpinan Anies Baswedan yang kemudian sekarang diproyeksikan menjadi calon presiden 2024, itu kita lihat ya jejak-jejak keadilan yang ditorehkan, yang dipahatkan oleh Anies Baswedan, dan Bapak begitu malu untuk menyebut nama seorang Anies Baswedan, padahal yang Bapak maksud supaya tidak dipilih oleh rakyat karena menggunakan agama untuk meraih kekuasaan itu adalah namanya Anies Baswedan. Sikap anti-Islam, membenci kepada kelompok Islam yang tidak sepaham dengan pendekatan dan pandangan-pandangan politik kita itu seharusnya tidak harus membawa orang pembaca atau penonton atau pengunjung tidak harus mengikuti keinginan-keinginan untuk tidak adil. Bersikaplah jujur, karena dengan jujur itu kita bisa memperbaiki bangsa. Tapi kalau tidak jujur, maka bangsa itu akan mengalami involutif, bergerak spiral menuju ke belakang. Apakah Pak Menteri ingin bangsa kita maju ke depan, melakukan gerak spiral ke depan, evolutif, atau bergerak mundur ke belakang? Saya harap Pak Menteri lebih memiliki perspektif yang luas dibanding seorang tukang donat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.